Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Nurul Huda MPDI selaku guru pengampu mata kuliah ilmu tasawuf yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman dari kelas PIAUD B. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat bertatap muka pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Ahwal dan Macamnya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Hamidah Suryani, NIM 24276 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nabila Mansila Tunur Al-Munir, NIM 24280. Saya Ina Samaralida, NIM 24253. Perkenalkan, nama saya Friska Latifatul Umami, NIM 24268. Pengertian ahwal. Ahwal sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu ahla, atau dikenal dengan arti tingkah atau keadaan. Atau dapat dikatakan ahwal adalah proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, para ahli juga mengungkapkan pendapatnya mengenai ahwal, diantaranya yaitu menurut Syekh Abu Nas As-Sorraj, ahwal adalah sesuatu yang terjadi mendadak yang bertempat pada hari nurani dan tidak bertahan lama. Menurut Harun Nasution, ahwal merupakan keadaan mental berupa perasaan senang, perasaan takut, dan sebagainya. Menurut Imam Ghazali, ahwal adalah kedudukan yang dianugerahkan kepada seorang hamba pada suatu waktu, baik sebagai buah dari amal soleh dan mensucikan jiwa atau sebagai pemberian semata. Konsep ahwal yang diperkenalkan sebagai bagian dari pemahaman tasawuf yaitu sebagai suatu perjalanan spiritual atau suluk, di mana dalam perjalanan tersebut hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam konteks ini, hal adalah keadaan ritual sesaat yang dialami oleh para pejalan di tengah-tengah perjalanan. Pada umumnya, pengertian pada ahwal ini merupakan suatu kesepakatan di kalangan para sufi. Ahwal tentu saja adalah hasil ijtihad mereka atau para sufi, dan bukan merupakan suatu bagian dari kepastian aturan dalam agama Islam. Baik, yang selanjutnya yaitu macam-macam ahwal. Yang pertama, muraqabah. Secara etimologi, muraqabah berarti menjaga atau mengamati tujuan. Secara terminologi, muraqabah adalah salah satu sikap mental yang mengandung pengertian adanya kesadaran diri bahwa ia selalu berhadapan dengan Allah dan merasa diawasi olehnya. Al-muraqabah sendiri artinya merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang sufi yang mengalami keadaan ini, ia akan selalu berhasrat untuk berbuat kebaikan dan kejujuran. Hal ini disebabkan karena ia merasa bahwa Allah selalu mengawasinya dalam semua tingkah laku serta perbuatannya. Yang kedua yaitu khauf. Khauf adalah suatu sikap mental yang merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya. Khauf dapat mencegah seorang hamba berbuat maksiat dan mendorongnya untuk berada dalam ketaatan. Imam Al-Ghazali membagi khauf menjadi dua bagian, yaitu yang pertama khauf karena khawatir kehilangan nikmat, dan yang kedua khauf pada siksaan sebagai akibat perbuatan kemaksiatan. Ketiga, raja. Raja bermakna harapan. Al-Ghazali memandang raja sebagai senangnya hati karena menunggu sang kekasih datang kepadanya. Secara maknawi, raja adalah ketenangan hati karena menantikan sesuatu yang sangat diinginkan. Yang dimaksud Al-Ghazali dengan sesuatu yang diinginkan adalah pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu syauq. Syauq bermakna lepasnya jiwa dan bergeloranya cinta. Para ahli sufi menyatakan bahwa syauq merupakan bagian dari mahabbah, sehingga pengertian syauq dapat dalam tasawuf adalah suasana kejiwaan yang menyertai mahabbah. Rasa rindu ini memancar dari kalbu karena gelora cinta yang murni.
Untuk menimbulkan rasa rindu kepada Allah, maka seseorang harus terlebih dahulu mengenal dan mengetahui Allah. Jika pengenalan dan pengetahuan terhadap Allah telah mendalam, maka hal tersebut akan menimbulkan rasa senang dan gairah. Rasa senang akan menimbulkan cinta dan menumbuhkan rasa rindu untuk selalu bersama dengan Allah. 5. Muhabbah. Menurut Imam Ghazali, muhabbah artinya kecenderungan hati kepada yang dicintainya karena ia merasa tenang bila di dekatnya, dan benci akan kebalikannya, atau nalurinya antipati terhadap selainnya karena tidak sesuai dengannya. Dan manakala kesenangannya makin bertambah, itu artinya cintanya semakin dalam. Sedangkan asal cinta menurut Imam Ghazali, seperti yang tertulis dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 4 bab Haqiqatul Muhabbah yang diterjemahkan oleh Irwan Kurniawan adalah la yatashawaru muhabbata ila ba'da ma'rifatin wa idratin. Jadi sumbernya cinta menurut Imam Ghazali itu ada 3 perkara. Yang pertama, mengenal dan bertemu. Yang kedua, setelah mengenal dan bertemu, lalu menimbulkan kecocokan. Yang ketiga, setelah kecocokan menimbulkan ketaatan. 6. Tumakninah. Tumakninah berarti tenang, tentram. Tidak ada perasaan khawatir ataupun was-was karena ia telah mencapai tingkat kebersihan jiwa yang paling tinggi. Seseorang yang telah mencapai tingkat tumakninah, ia telah kuat akalnya, kuat imannya, kuat ilmunya, dan bersih ingatannya. Jadi, orang tersebut merasakan ketenangan, bahagia, tentram, dan ia dapat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumakninah dibagi menjadi 3. Yang pertama, ketenangan bagi kaum awam. Ketenangan ini didapatkan ketika seseorang hamba berzikir. Yang kedua, ketenangan bagi orang-orang khusus. Pada tingkatan ini, mereka merasa tenang karena mereka rela senang atas keputusan Allah, sabar atas cobaannya, dan ikhlas dan takwa. Ketenangan bagi orang-orang paling khusus. Ketenangan di tingkat ini mereka dapatkan karena mereka mengetahui bahwa rahasia-rahasia hati mereka tidak sanggup merasa tentram kepadanya dan tidak bisa tenang kepadanya karena kekhawatiran dan kewibawaan dan keagungannya. 7. Musyahadah. Musyahadah secara harfiah adalah menyaksikan dengan mata kepala. Secara terminologi perspektif tasawuf adalah menyaksikan secara jelas dan sadar apa yang dicarinya, atau Allah penyaksian terhadap kekuasaan dan keagungan Allah. Seorang sufi telah mencapai musyahadah ketika sudah merasakan bahwa Allah telah hadir atau Allah telah ada dalam hatinya, dan seorang sudah tidak menyadari segala apa yang terjadi. Segalanya tercurahkan pada satu, yaitu Allah. Dalam situasi ini, seseorang mencapai tingkat ma'rifat di mana seorang seakan-akan menyaksikan Allah melalui persaksiannya tersebut, maka timbullah rasa cinta dan kasih. 8. Yaksin. Yaksin berarti perpaduan antara pengetahuan yang luas serta mendalam dan rasa cinta serta rindu yang mendalam pula, sehingga tertanamlah dalam jiwanya perjumpaan secara langsung dengan Tuhannya. Perpaduan antara pengetahuan dan rasa cinta yang mendalam ditambah dengan adanya perjumpaan secara langsung, maka tertanamlah dalam qaib perasaan yang mantap tentang Allah. Perasaan mantapnya pengetahuan yang diperoleh dari pertemuan secara langsung itulah yang dinamakan al-yakin. Kesimpulan dari makalah kami yaitu ahwal berasal dari bahasa Arab, yaitu ahwal, atau dikenal dengan arti tingkah atau keadaan, atau dapat dikatakan ahwal adalah proses pendekatan dari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Syekh Abu Nas Arsaj, ahwal adalah suatu yang terjadi mendadak yang bertempatan pada hati nurani dan tidak bertahan lama. Menurut Harun Nasution, ahwal merupakan keadaan mental berupa perasaan senang, perasaan takut, dan sebagainya. Menurut
Imam Al-Ghazali, ahwal adalah kedudukan yang dianugerahkan kepada seorang hamba pada suatu waktu, baik sebagai buah dari amal soleh yang mensucikan jiwa atau sebagai pemberian semata. Dalam semacamnya terdapat beberapa macam ahwal yang diantaranya muraqabah, khauf, raja, syauq, mahabbah, tumaninah, musyahadah, dan yakin. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, bisa melalui e-learning atau Google Classroom, atau bisa juga di WhatsApp group. Terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.